Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaz zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah pengawasan MM Parangdo yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur iman takwa kita semua Allah selalu melimpahkan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, dan Allah menetapkan kita dalam keadaan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Kita masih pada bab akhlak yang tercela. Kemarin berkaitan dengan akhlak seorang pemimpin, di mana apabila ada seorang pemimpin yang tidak memperhatikan kepada rakyatnya, maka didoakan oleh Rasulullah SAW agar pemimpin itu akan dibalas bagaimana dia tidak memperhatikan kepada rakyatnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alaihim fasqaku alaihi. Yaitu, ya Allah, barang siapa memegang sebuah dari antara urusan umatku, wali min amri ummati syai'an, segala sesuatu, lalu ia susahkan mereka, fasyaqa alaihim fasquku alaihi, maka susahkanlah dia. Ini ancaman berat sebenarnya, karena ini doanya Rasulullah SAW. Sehingga pemimpin-pemimpin itu tentunya gatekke berkaitan dengan hal-hal terhadap kepemimpinan itu. Semua ya konteksnya ini pemimpin kepada negara, kepada umat, tentunya semua, lebih-lebih negara. Nah, kita sebagai pemimpin kecil-kecil di dalam negara, apakah itu dalam bentuk yayasan, apa dalam bentuk instansi, apakah dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan dan sebagainya, mesti harus bertanggung jawab. Beda soal kalau kita sudah bertanggung jawab, sudah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, ya kemampuan pribadi kita, karena kemampuan itu kan batasannya sangat banyak, tidak hanya masalah kemampuan fisik kita saja sebagai manusia, tapi juga batasannya banyak. Apakah itu kita ketidakmampuan itu karena sistem, atau karena ada budaya, ada karena tradisi, ada karena banyak masalah-masalah yang menimpa secara personal pribadi kita. Itulah yang membatasi tentang kemampuan. Kalau kita sudah bertanggung jawab, karena tuntutan dari kita sebagai seorang hamba Allah itu kan bersungguh-sungguh. Bagaimana kita bersungguh-sungguh? Karena masalah hasil akhir itu kan bukan urusan kita. Sehingga kalaupun kita sudah bersungguh-sungguh, hasil akhirnya tidak sempurna, atau kita belum bisa melaksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah secara keseluruhan, itu kan kita tidak dimintai pertanggungjawaban di luar kemampuan, kan itu. Di luar kemampuan kita, kalau kita punya beban yang lebih dari kemampuan kita, maka kelebihan dari
di luar kemampuan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita mempunyai kesalahan di luar kemampuan kita, maka akan diampuni oleh Subhanahu wa taala karena itu bukan kemampuan kita. Tapi kita tidak bisa mengukur, kita hanya bisa mengira-ira sampai seberapa jauh kita kesungguhan kita hanya bisa bersungguh-sungguh saja. Itu berkaitan dengan seorang pemimpin. Kita kemarin sampai kepada yaitu pada hadis yang 1520. Wa anu anna rajulan, dan daripadanya yaitu maksudnya Abu Hurairah, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, nasihatilah saya. Qala la takhtab, sabdanya jangan engkau marah. Lalu farada mirara, ulangi beberapa kali, waqala, dan sabdanya la taghdab, janganlah engkau marah. Akhrajahul Bukhari. Dari memperhatikan tentang hadis-hadis ini, ternyata bahwa Rasulullah menasihati dengan melihat orangnya. Orang yang kira-kira suka marah, Rasulullah SAW larang ia marah. Orang yang kira-kira kurang sabar, Rasulullah suruh ia sabar. Artinya begini. Artinya berarti di sini secara normatif marah itu sebuah akhlak yang tercela. Marah. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak pernah marah. Bukan berarti kita tidak boleh marah kan. Masalahnya adalah bagaimana ketika Rasulullah itu pernah marah dan bagaimana cara pengendaliannya, termasuk bagaimana sikap kita tentang bahwa kita bukan tidak boleh marah. Ketika marah itu menjadi satu kewajaran dan sifat secara manusia, bagaimana cara pengendaliannya kan? Yang jelas secara umum kemarahan itu adalah sifat yang tercela. Nah, dalam konteks hadis ini, Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dirinya, karena ausini, nasihatilah saya Rasulullah SAW. Rasulullah tahu bahwa orang ini orang yang tidak bisa mengendalikan marah. Maka apa yang dinasihatkan kepada orang ini oleh Rasulullah SAW yaitu jangan marah. Sehingga ketika kita kalau sebelum kita masuk ke sana, hadis yang redaksinya semacam ini bukan kemudian kita akan ini menjadi hal yang baku. Nek eneng wong minta nasihat, mesti nasihatnya aja marah, tidak. Redaksinya kan begitu. Ada orang laki-laki yang minta nasihat kepada Rasulullah, langsung Rasulullah, kan kita tidak tahu motivasinya, tidak tahu konteksnya hadis ini kan, tapi hanya redaksi secara bahasa saja. Itu kan eneng wong teko sowan dumateng Rasulullah minta nasihat, kemudian Rasulullah mengatakan jangan marah. Kalau kita pikirannya, cara berpikirnya tidak kontekstual, tidak analitis, maka kita hanya akan memahami teks ini saja berdasarkan lahiriah dari redaksi hadis ini. Maka kita akan memahami anggaran yang minta nasihat nyuntuh Rasulullah apa aja marah, padahal masalah wong kuwi kan mungkin bukan masalah tentang kemarahan kan, mungkin masalah kemarin dalam disolikin kan ada yang datang kepada Rasulullah namanya Hanzalah kan. Hanzalah itu nafkah Hanzalah. Sebelumnya Hanzalah ini cerita karo Abu Bakar kan, cerita kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, nafkah Hanzalah. Hanzalah merasa bersalah dan merasa dirinya takut kalau jatuh kepada kenifakan, di mana dulu punah kita itu inda Rasulullah SAW dukironi. Rasulullah menasihati kepada kita al-jannah anar, tentang neraka dan surga. Sajake kaya tenanan itu. Tapi kemudian ketika sudah tidak berada bersama Rasulullah SAW, tadi kan diingatkan tentang surga neraka, kuwi lali. Ya kaya panjenengan ngene iki nek ngaji, wah semangatnya eneng, kelingan.
larangan, kelingan perintah, kelingan pahala, metu engko aku arep kene. Gur metu lawang ngono wis berubah pikiran. Nah niki Hanzalah niki nggih ngoten niki wau. Hanzalah niku perasaan sing kaya ngoten niki wau rumangsane Hanzalah dia merasa bersalah kaya dene mengkhianati Rasulullah. Ini nifak. Kan kok nang jero kaya Rasulullah kaya ya bareng ning njaba ora kan ngoten lho. Ini perasaan iki cerita karo Abu Bakar. Ya sing ngene Hanzalah, ayo saiki dolan ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan. Akhirnya Abu Bakar ngejak Hanzalah sowan ning Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar nyeritake Hanzalah. Nek Hanzalah mau ceritane ngaten iki mau ketika dia merasa berada di sisi Rasulullah kaya semangate eneng. Tapi rasane adem, rasane ayem, tapi semangate eneng, ingin beramal terus ngoten. Tetapi ketika sudah tidak bersama Rasulullah SAW itu semangat, rasa ayam adem ayu hilang, hilang. Nek bahasa redaksinya ada kelendran urusan anak, kelendran urusan bojo, kelendran urusan nafkah. Nah, artinya kelendran semua kelalen berkaitan urusan-urusan duniawi ini. Lajeng Rasulullah wa Hanzalah. Wallahi binafsiyati aku bersumpah jiwaku yang berada di tangannya. Umpamane kowe mau wae ya. Kowe masih tidak berada di sisiku, tapi kamu masih menjaga perasaan kaya dene kowe isih kaya di sisiku, ngoten kaya kowe isih di sisiku. Maka malaikat akan selalu akan menjabat tanganmu. Nah, menjabat tanganmu ini ditafsirkan malaikat akan selalu menjaga. Selalu menjaga, melihara, membimbing dan memberikan keterangan pada kita. Walakin akan tetapi ya Hanzalah, wahai Hanzalah, mau saatan-saatan. Tetapi mau ya kalau mongso dan itu artinya dipahami bertahap. Sidik mboko sidik. Artinya ngeten. Saya bicara tak sebelum masuk ke sini berkaitan dengan sing penting ide usaha ini. Nek takdir hasil akhirnya urusan Allah, tanggung jawab kan usaha ini hadisnya dari Hanzalah ini. Bahwa kita mesti harus saatan dua saatan. Saatan itu sidik mboko sidik. Niku wajar nggih. Kaya awake dhewe ngaji, semangat. Wis bar ngaji kaya yak-yak ngoten niku. Ning bar metu ka lawang niku wis semangate wis luntur. Burung ku nek ketemu anake, urung ketemu kancane, burung menggok mak keluar ketemu tanggane wis beda. Wah, semangate wis ora sida neh. Umpamane janjiane ngono malah janjian karo liyane ngono. Janjiane nganggo kokam seragame nek ngejak mie ngono menggok tuku mise. Telat ra apa-apa. Itu gue tekan apa ini kan wajar. Bagaimana kita pesan dari Rasulullah nek kowe kuwi mau sanajan kowe ora bersamaku sudah tidak ada di sisiku ning kowe iso njaga perasaan kaya dene berada di sisiku maka malaikat akan menjaga. Artinya menjaga begini. Apa yang dimaksud kita masih berada di perasaan Rasulullah SAW? Ya perasaannya kita bicara tentang sifat perasaan, karakter perasaannya ya tenang, adem, ayem, semangat ngoten ini. Konteks perasaan dalam bentuk konkret apa? Ini artinya masih pertahankan dalam konteks keimanan. Selain daripada konteks keimanan juga mempraktekkan perbuatan amaliyah-amaliyah yang menunjukkan keimanan. Itu yang membuat tenang. Jadi apa? Ciri-ciri ketenangan di sini kan ini berkaitan dengan nifak ya. Berkaitan dengan nifak ini berarti termaktub di dalam surat At-Taubah 112 di mana terakhir ayat itu ditutup dengan wa basyiril mukminin, beritakan gembira kepada orang yang beriman. Yaitu apa karakternya orang yang beriman di sana? At-tabiun, senang tobat. Nah, terus kemudian al-abidun, senang ibadah. Orang ibadah kawan, orang beribadah nih, orang bertobat. Nah, ini tak gawe bahasa seneng teman. Karena gemar, akhirnya bergemar. Kemudian alhamidun,
seneng zikir. Terus as-saihun tuh kaya jenengan iki sakniki ngaji ini orang ngaji golek ilmu dalam bentuk maca buku utawa ndelok YouTube utawa ngrungokke radio ngoten tidak, tapi mendatangi taklim real. Nek nang YouTube kan ora real nggih. Sanajan nang kiai ini juga. Ini kan ada ra kenal kiai ini. Pane artikon kan ra iso. Nah, real di dalam taklim, majelis taklim, alam wa ta'alam. Ajar dan mengajarkan gitu. Kayak saat ini gitu. Tur kuwi saiun. Saiun tuh kontake pergi, Pak. Mencari majelis ilmu. Ya kayak saiki jenengan raketang teknisnya kan eneng pengurusnya, terus janjian neng kantor Muhammadiyah. Ini kira teknis saja, tapi intinya pergi dalam rangka di dalam mendatangi majelis taklim. Termasuk jenengan majelis taklim neng gonceng cerak-cerak neng desane jenengan atau sebagainya. Niku asaihun. Terus kemudian ar-rakiun as-sajidun. Rukuk dan sujud. Nah, rukuk dan sujud ini konteksnya adalah sholat. Dan sholat berjamaah. Terus kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar dan mencegah hal yang kemungkaran. Terus huditillah berada masih dalam hukum-hukum Allah. Awake kan masih ini sifatnya awake dhewe ta niki. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah. Insyaallah awake dhewe nek wong beriman mesti atabiun tobat. Paling tidak awake dhewe bar salat itu pasti mengucapkan kalimat-kalimat tobat. Dan kita menyesali dalam sholat bar sholat di dalam sholat pun juga demikian. Jadi masuk. Kemudian ibadah. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ibadah. Wong ndak dino sregep sholat. Di samping sregep sholat, tidak hanya sholat wajib ditambah sholat rawatib, sholat sunat. Tidak hanya sholat itu saja, bahkan berkaitan dengan kegiatan sosial itu sudah kita niatkan ibadah. Berarti masuk ciri khas itu. Terus kemudian alhamidun zikir jelas. Nah, di sholat bar sholat mesti zikir. Bahkan mungkin di luar sholat kita juga terbiasa dengan melafatkan lafaz-lafaz zikrullah, kalimat thayyibah. Atau kita melaksanakan sendiri di luar daripada kebiasaan itu kita kadang-kadang apakah itu beriktikaf, apakah itu muhasabah, merenung pasti mengingat kepada Allah. Orang beriman pasti minim bar sholat kan ada maca zikir setelah sholat kan pasti zikir. Saihun iki sing kadang-kadang sing angel. Saiki iki golek ilmu. Sing angel niku gur wong pira ngono. Lah niki wis pirang taune gur jiro lupa apa. Gonta-ganti ngoten. Sing paling abot ciri orang beriman ini berkaitan dengan talabul ilmi ngoten. Terus setelah talabul ilmi dalam bentuk saihun, iman, kemudian abot neh niki. Grong karuan wong sing sregep ngaji kuwi amar ma'ruf nahi mungkar. Seneng ngaji rono dijak ning Muhammadiyah wegah. Muhammadiyah kan organisasi amar ma'ruf nahi mungkar wegah kok. Lah kamangka kita bermuhammadiyah kan dalam rangka amar nahi mungkar. Sering saya sampaikan ngoten, tak tutup kesik ya. Niki amar ma'ruf nahi mungkar. Terus asajidun arakiun. Kita sholat berjamaah. Awake dhewe ya. Terus kemudian kita masih berada di hukum Allah. Kita masih merasa menjaga di dalam hukum Allah itu. Contohnya, kadang-kadang ketika kita mau melakukan satu perbuatan amaliyah tertentu, nekoke ki oleh ora yo. Ah ngono iki sudah. Berarti pola pikir kita mainstream kita kan sudah di dalam hukum Allah. Iki dosa ora? Ah ngono iki lho. Halal apa ora? Haram apa ora? Sah atau tidak? Batal apa ora? Ini kan pertanyaan umum ketika kita mau beramal. Berarti pola mainstream kita sudah berada di dalam syariat Allah. Koyongan iki wa basirul ciri-ciri orang yang beriman. Apakah wong-wong sing koyong ini mau tidak pernah menipu? Kadang ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik, ayatul munafik pakai alif lam ya. Berarti ini kan ada kekhususan tentang orang munafik, yaitu kan ketika hadasa itu kan kadaba. Nalikane dia berkabar-kabar atau cerita itu bohong. Nalikane dia itu
mendapatkan amanat khianat. Nalikane ada dia khona, dia melenjani janji. Dia melenjani janji, tidak berjanji. Kalau dikai amanat khianat. Tapi apakah tidak pernah kita tidak menipu? Ayo jujur. Paling sok menipu kan ngeten. Nah, Pak. Sok raketang sosok nipune kepaksa kan ngeten. Raketang sosok ya ora kepaksa. Kandang isin eneng sing kepaksa karena sistem, eneng kepaksa karena keadaan. Contoh nek jenengan ngopeni wong tua niku rak nggon sarapan mangan lah. Lek jikono mangan lho, Mbak ora wis mangan ta, Mbak? Urung kok. Wis durung. Ya wis nek sarapan neh. Kan ngapusi to, ada ngerti nek wis bar sarapan. Gandeng wong tuane ngayal njaluk akhire ade ngalah kan nggo tinggo nyapeh. Kan ngene. Tinggo nyapeh akhire ya wis ora apa-apa sarapan neh, Mbok. Padahal wis sarapan ngene. Nah, oke nek berkaitan dengan wong tua iki mesti ade kudu ngalahi nganggo doro-doro ngoten iki wow, ngapusi. Ini bukan dalam rangka untuk ngapusi, dalam rangka untuk menghindari yang lebih mudarat kan ngene. Nah, kan berarti artinya AED walaupun kita punya ciri khas secara khusus tentang keimanan, ini kan sosok juga melakukan ciri khas kemunafikan. Sing repot ngene. Wis ciri-ciri orang yang beriman ki mau, ning cirine kemunafikane luwih menonjol. Lah iki waduh jadi pertanyaan iki. Wis ora tahu tobat, ora tahu zikir, ora tahu ibadah, ngaji samsaya ya ora apa meneh amar main mungkar ning ngapusi malah. Wis ade rasa biji nggih sing bingung udara sawahe dhewe. Wah, iki kategorine apa? Aduh wong sing lengkap iki mau diamalke ade sosok sing ngapusi. Nah, nikilah yang dimaksud berkaitan dengan Rasulullah berpesan kepada Hanzalah, nek kowe mau di luar daripadaku, kamu sih merasa bagaimana perasaanmu berada di sisiku. Ngeten iki maksudnya tobat, zikir, ibadah. Nah, perasaan semacam ini dijogo, maka malaikat terus akan menjaga kita. Artinya, umpamane sok-sok ngapusi, umpamane kita terjebak kepada perbuatan ngapusi karena keterbatasan dan karena keterpaksaan, akhirnya melakukan perbuatan kenifakan, itu kita dijaga oleh malaikat tetepan. Karena apa? Semua itu saatan-saatan. Awake dhewe menjadi orang yang sempurna, ora tahu ngapusi, ora iso. Kita terus saatan terus dilakoni usaha tadi. Nah, dengan usaha inilah karena kita punya keterbatasan dan keterpaksaan, sehingga umpamanya AED masih melaksanakan ciri-ciri amaliyah yang menunjukkan tentang keimanan itu tadi. Ini ada kesempatan untuk diampuni nalikane AED sok isih melakukan sebuah amaliyah yang tidak menunjukkan keimanan, diampuni babe ya angel tenan to Mas. Ngoten lho. Nek kan usaha masih berada di sisi Rasulullah, yaitu isih salat, isih zikir, isih ndonga, isih ngoten lho. Abot Mas dadi AED sanajan AED ra iso kan tetap hari kita berusaha, maksudnya raiso menjadi sempurna, menjadi orang yang tidak punya salah kan raiso. Tapi kan tetap kita harus berusaha untuk tidak salah. Karena walaupun dan tidak mungkin, jangan dihilangkan sanajan eneng ketentuan kita tidak mungkin tidak salah terus hilang. Wis ora mungkin AEDR benar terus tidak ada semangat untuk berbuat amal soleh lah. Ini kita jatuh kepada ciri-ciri munafik yang lebih berat lagi. Kita harus terus menjaga untuk beramal soleh. Sanajan kita terus berusaha mengamal soleh, tenanan, isi-isi terjatuh. Makanya kan Rabbana la tu'akhidna inna sinna ata'na, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Saya di sini hanya ingin menerangkan tentang sebuah kesungguhan. Dalilnya itu tadi. Kabeh itu mau Hanzalah saatan-saatan, ora iso langsung dadi, kabeh ora iso langsung sempurna. Kabeh ora iso dadi langsung jadi iman sempurna. Ya justru sempurnane sungguhan itu. Dengan kesungguhan itu kita menjadi sempurna. Nah, berkaitan dengan konteks hadis ini, marah niki maka nasihatinya Rasulullah jangan marah. Artinya setiap ada redaksi hadis kaya sing ngaten niki wau, kita pemahamannya itu bahwa ini kontekstual. Ya redaksinya umum, tapi ini kontekstual. Oh, berarti Rasulullah itu menasihati karena orang itu punya karakter sing pemarah. Karena dalam konteks yang lain Rasulullah kan kon jujur kan ada.
Kowe jujur kan ngoten. Maka konteksnya orang itu kelemahannya ada pada kejujuran. Berarti apa? Orang yang tidak melakukan ketidakjujuran aja langsung jenengan tuduh munah. No, nyatane Rasulullah mengatakan kowe jujur kan ngoten lho. Nah, ngono kadang-kadang ada yang berlebihan. Gur lagi ngapusi pindho kowe mencen gayamu munah ngono. Denggoke to kan, gelar ngomong munafik ngene munah, janjane karepe padha. Munah kan, aku ora oleh. Dan kita jatuh sendiri, jatuh kualitas akhlak kita. Arti tidak boleh kita menggunakan lakop-lakop yang negatif terhadap orang tertentu. Boleh. Mane goblok ngono oleh. Selama sing goblok kuwi mau pancen ya goblok siji, loro ini di mana kegoblokannya dia itu menghina Islam, kegoblokannya itu menghina kan lho. Juga menghina kita atau melecehkan kita ngoten lho. Kita dalam konteks benar lho maksudnya. Bukan kita dalam konteks salah, kita dalam konteks benar ning dheweke jan wah jenenge serasa seneng saya karo Islam, akhirnya ketika kita melaksanakan Islam wow, dasar kan gong kaya ngono kuwi ada tetep apike rasa bales. Nek wong kuwi mau ndak ndina ngono dan merugikan kita dan konteksnya adalah berkaitan dengan beragama, boleh saja jenengan sing goblok kowe ngono ora apa-apa. Nah, ngoten lho umpamane ngoten. Tapi umat Islam tentunya kita menjaga karena kehati-hatian kita agar kita tidak terjebak kepada kayak dia sebelum sampai kepada batasan yang diperbolehkan kita untuk mengatakan goblok kepada yang lainnya. Nek si Gus Miftah kuwi kan dodol ese ora ngopo-ngopo. Sing salah ning ngono ngoten lho. Nek wong kuwi ora ngopo-ngopo dinekke goblok sing salah sing menekke kan ngoten. Gorong dodol tok kan ngoten. Dan tidak terulang terus-menerus tentang kesalahannya. Kenapa harus dikatakan dengan kalimat-kalimat ini lakop-lakop yang negatif lah. Ini yang akhlak yang buruk di situ ngoten. Bedar munake Yahudi nanti kandhani angel tenan sisan sebut laknatullah ora masalah ngoten lho. Ya mesti Yahudi sing memerangi umat Islam lho kan ana Yahudi sing tidak memerangi umat Islam. Ngoten lho. Yahudi yang tidak memerangi umat Islam itu kan ada ngoten lho. Ini jadi sesuatu nek nemokke hadis-hadis ngoten iki redaksional dan ini kontekstual. Dilihat redaksinya dan kontekstual ini berkaitan dengan orang yang punya kelemahan pada akhlak marah. Ketika hadis ini diletakkan pada bab akhlak yang tercela, berarti marah itu adalah akhlak yang tercela. Sehingga kita boleh saja marah. Rasulullah pun juga pernah marah. Apakah saya ini kalau kamu mengatakan saya ini orang yang tidak bertakwa, siapa yang bertakwa selain saya? Rasulullah itu dengan mata melotot marah berkaitan dengan orang yang menganggap Rasulullah tidak bertakwa. Saya ini seseorang yang diutus dari langit kan dari langit kula ngenten. Bukan berarti saya menunjukkan arah. Allah itu tidak bertempat. Memang bahasanya langit di sana itu bahasa kita. Langit itu bahasa kita. Dan yang paling pantas Allah itu untuk kita menyebut mesti Allah. Maka hadis berkaitan asamawat, kemudian berkaitan dengan al-ars itu memang harus bahasa Allah. Sehingga Allah itu bisa saja di atas di belakang. Coba ide ning bumi ning kene. Ya kan Allah ning Amerika karo sing bisa rawe dhewe kan adine dhuwure dhewe rono ngoten. Berarti kan tidak bisa dikatakan bahwa yang namanya ke atas itu atas sebagaimana pemahaman kita. Ke atas itu adalah memang kalimat yang paling pantas untuk kalimat Allah itu ya Allah. Maksud Allah bahwa wani jenengan ngomong Allah nang ngisorku. Konteksnya kan benar sebenarnya. Memang Allah itu tidak berarah kan ngoten. Nah, kita bicara tentang redaksi kita sebagai manusia kan enaknya mau dhuwur tengah enggak kita. Kalau Allah kan tidak ada di tangan kiri kanan dan sebagainya di atas dan di bawah. Sehingga konteks berkaitan dengan hadis ayat-ayat atau hadis atau lafaz-lafaz yang bernuansa mutasahbihat itu ya kita alhamdulillah kita di Muhammadiyah itu sudah dituntunkan gitu. Secara bahasa lughah kita pahami di atas ya di atas gitu. Tapi maknanya di Muhammadiyah itu lebih cenderung kepada tauhid gitu.
Artinya maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mentakwil, tidak mentaktil, tidak menolak dan tidak mentaswir, tidak menggambarkan apa-apa dan tapi kita tetap memahami. Maka yang paling penting kita pahami secara bahasa. Allah di mana? Alal ars selesai. Apa kalimat Al-Qur'an? Kalau kita bicara makna al-ars begini. Maksudnya kalau maknanya Allah, maksudnya baru. Maksudnya itu adalah Allah istaula. Allah berkuasa. Nah, dan seterusnya. Tapi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara tentang Allah di mana, sebut saja Allah di langit, Allah di al-ars sebagaimana lafaz Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Ya, kembali kepada di sini. Tergantung konteksnya. Jadi Rasulullah tergantung dari hikmah bagi kita. Artinya hikmah bagi kita itu nek eneng wong sing takon karo awake dhewe kudu pinter-pinter sing iso menehi nasihat. Penekanannya pada apa? Wah niki kan kudu pinter niki. Kudu membaca karakter seseorang. Nek kula niku sering, tapi yo dadi kula niku dadi napa nggih? Tidak yo semua masalah, Pak. Semua masalah tekone ning ngene kula. Wabah masalah hutang, masalah bojo, padahal gue oleh masalah to. Ning suwe-suwe saya mengerucut sing domoro ning ngene iku biasane masalah keluarga. Berarti sing iso kei solusi kan kula keluarga. Ning masalah yang lain berarti kan tidak bisa menyelesaikan masalah. Ning masalah keluarga mbuh bojoan, mbuh cerai, mbuh ndek bojo utang dan sebagainya. Wis padu dan sebagainya kuwi mayoritas masalah sing datang ke sana di tempat kula niku masalah lah. Kula kudu pinter-pinter ya walaupun sama masalahnya secara umum tentu masalah perceraian, tetapi melihat orang yang datang satu persatu, saya akan tekankan orang ini punya karakter semacam ini, aku semua cose, maka saya tekankan begini. Dan akhirnya masuk kan, artinya masuk mesti kaya dukun kae. Asli betek sih ngene. Jane betek kula nganggo ilmu psikologi kan ngene. Karena karaktermu gini, karakternya sana begini, gitu ini. Karakter secara umum gini, secara psikologi begini, nasihatnya begini. Maka solusinya begini ya ngoten. Intinya poin-poinnya saya seperti itu. Artinya di sini ada hikmah bahwa ketika kita menasihati seseorang mesti harus konteksnya disamakan kepada sing lagi tekon ki mau masalahnya walaupun semua sama tetapi ada penekanan terhadap orang ini kan. Ini jangan kalau kita menasihati jangan sampai kita menghinakan orang yang sedang kita atau merendahkan gitu. Kita harus memberikan solusi-solusi yang itu realistis solusinya. Dan kita mesti harus mendoakan selalu kepada orang yang selalu bertanya kepada kita, tidak cukup hanya menasihati gitu. Di luar dari dia tahu tidak tahu kita mendoakan, kita mesti mendoakan gitu. Nah ini kita harus mendoakan sehingga itulah yang menjadikan permasalahan itu selesai karena dia tidak tahu kalau kita ditekoni janjane juga mendoakan kepada sing lagi tekon itu yang bisa saya sampaikan. Adan to niku kentang-kentang natur kurang mesti krono kula yakin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.